Buat pandangan orang umum ketika mendengar perikanan, biasanya banyak banget yang ngeremehin. Dan gak sedikit orang-orang ketika mendengar kata perikanan, pasti bayangan mereka itu hanya sebagai nelayan. Hai semuanya, kenalin gue Fajria dari Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Oke, jadi buat alasan kenapa aku milih IPB, yang pertama itu berdasarkan research, kalau nggak salah IPB itu masuk ke dalam top 3 PTN terbaik di Indonesia. Yang kedua karena ada kenalan aku masuk IPB, terus yang ketiga karena emang lebih dekat dari rumah. Waktu itu gue masuk IPB, masuk jalur undangan atau biasa dikenal SNMPTN. Kalau ditanya kenapa alasan milih PSP, yang pertama ngelihat dari potensi sumber daya perikanan di Indonesia yang sangat luas banget dan sangat banyak dan melimpah, tapi masih banyak yang belum dioptimalkan sehingga pengen banget penasaran sama dunia perikanan. Yang kedua, kenapa milih PSP di IPB? Kalau nggak salah PSP itu di Pulau Jawa cuman ada 2, di IPB sama di UB. Terus kenapa milih di IPB? Karena lebih dekat dari rumah. Buat PSP sendiri itu masuk ke Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Jadi buat PSP sendiri itu merupakan salah satu departemen yang mana dia itu menaungi beberapa program studi. Salah satunya program studi S1 yaitu Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap. Nah, di sini kita belajar terkait rumpun ilmu terapan. Nah, di Teknologi Manajemen dan Perikanan Tangkap ini terbagi menjadi 3 divisi. Yang pertama ada sumber daya dan kewilayahan perikanan tangkap. Lalu yang kedua kita belajar terkait kapal, alat, dan teknologi penangkapan ikan. Dan juga yang terakhir ada tata kelola manajemen perikanan tangkap dan kepelabuhanan. Buat dosen sendiri di Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan ini memiliki rasa kekeluargaan yang sangat tinggi sehingga banyak banget dosen dan mahasiswa yang sangat akrab. Nah, terus dosen-dosen di Departemen PSP ini juga sangat terbuka terhadap kepada teman-teman mahasiswa yang ingin melakukan diskusi, baik diskusi akademik maupun non-akademik. Nah, jadi membuat suasana belajar di Departemen PSP itu nggak menegangkan banget kok. Sebenarnya secara fisik itu nggak terlalu banyak dosen muda di Departemen PSP, cuman dilihat dari emosional dan jiwanya banyak banget yang masih berdarah muda gitu. Jadi kelihatan banget dari dosen-dosen yang mudah berbaur dengan mahasiswa. Oke, buat pertemanan di Departemen PSP sendiri nggak jauh beda sama dosennya. Kita memiliki nilai kekeluargaan yang sangat tinggi antar satu sama lain karena kita ngerasa antar satu sama lain itu ngerasain hal yang sama gitu, relate aja gitu. Jadi nggak usah takut buat masuk PSP dan nggak usah takut nggak bakal punya temen karena kita semua saling menjaga satu sama lain dan juga kita diajarkan untuk menjaga kepedulian antar satu sama lain kayak gitu. Oke, buat apa aja yang dipelajari di Departemen PSP, kayak yang tadi udah disinggung sedikit, kita dibagi menjadi 3 divisi. Untuk divisi yang pertama terkait sumber daya dan kewilayahan perikanan tangkap. Di sini kita belajar tentang tingkah laku ikan, bagaimana cara implementasinya untuk mencari metode penangkapan ikan yang efektif. Lalu kita juga belajar terkait peramalan stok ikan beberapa tahun ke depan. Terus juga kita belajar tentang penginderaan jarak jauh melalui citra satelit buat kita melihat di perairan mana sih yang potensialnya tinggi dan juga di suhu berapa sih yang banyak sumber daya ikan yang melimpah. Terus di divisi yang kedua ada kapal dan
kapal, alat dan teknologi penangkapan ikan. Di sini kita bakalan belajar tentang cara mendesain kapal, cara membedakan kapal yang satu dengan yang lain, cara melihat bentuk-bentuk kapal. Ternyata bentuk kapal di Indonesia, tiap daerah itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Terus juga ada divisi tata kelola manajemen perikanan tangkap dan kepelabuhanan. Nah, di sini kita bakalan belajar tentang sistem manajemen yang baik, cara mengoptimalkan sumber daya manusia yang baik. Terus juga di kepelabuhanan kita bakalan belajar kalau ternyata pelabuhan itu nggak cuma buat barang dan manusia aja loh, ternyata pelabuhan juga ada untuk ikan. Biasanya itu kita sebut dengan pelabuhan perikanan, yang mana pelabuhan perikanan sendiri terbagi menjadi 4. Nah, salah satu contohnya ada pelabuhan perikanan yang di daerah Sukabumi, Pelabuhan Ratu itu masuk ke dalam tipe pelabuhan perikanan tipe B atau pelabuhan perikanan Nusantara kayak gitu. Kayak buat mata kuliah yang disukai itu ada mata kuliah navigasi dan kapal perikanan. Nah, itu tuh kita bakalan belajar tentang alur pelayaran, cara membuat alur pelayaran, cara untuk menentukan arah, waktu, ketinggian benda langit di dalam suatu kapal perikanan ketika kita sedang belayar. Akan tetapi alat-alat navigasi modern seperti GPS atau kompas sedang mengalami permasalahan, sehingga di situ kita bakal belajar secara manual menggunakan peta laut, mistar jajar, dan pembuatan kompas secara manual kayak gitu. Kalau buat mata kuliah yang sulit di Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan sebenarnya nggak ada sih ya. Mungkin karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan juga dosen yang sangat membantu. Tapi kalau boleh dijawab, itu ada kapal perikanan. Kenapa aku bilang agak sulit? Karena di sini kita bakalan benar-benar belajar jadi anak teknik. Karena di sini kita bakalan belajar mendesain kapal, cara membuat keseimbangan kapal, dan juga sampai pembuatan kapal itu terakhir kayak gitu. Oke, buat pandangan orang umum ketika mendengar perikanan, biasanya banyak banget yang ngeremehin. Dan gak sedikit orang-orang ketika mendengar kata perikanan, pasti bayangan mereka itu hanya sebagai nelayan. Padahal kalau misalkan kita bedah dan kita selami, itu bisa lebih jauh daripada itu teman-teman. Jadi jangan segan buat mempelajari soal perikanan. Oke, buat pengalaman sendiri yang menarik itu sebenarnya banyak, baik dari segi akademik ataupun non akademik. Di sini aku mencoba ceritain dari segi non akademiknya dulu. Di PSP itu sering banget kita ngelakuin sporteran untuk setiap kegiatan. Nah, di sporteran ini biasanya bisa menjadi wadah untuk kita ketemu dan menjalin silaturahmi antar satu sama lain. Nah, biasanya di sporteran itu nggak cuma didatangi sama mahasiswa aktif doang, tapi kadang juga ada beberapa senior yang biasanya ikut gabung. Nah, jadi di PSP sendiri ada beberapa mata kuliah yang biasanya itu field trip atau mungkin bisa dikenal dengan istilah turun lapang kayak gitu. Nah, salah satu momen yang paling berharga yang gue ingat itu ada di mata kuliah PLPI atau praktek lapang penangkapan ikan. Nah, itu kita bakalan stay selama 7 hari bareng teman-teman kelompok kita di salah satu pelabuhan perikanan. Nah, di sana kita bakalan ngelakuin kegiatan layaknya nelayan. Kita ikut trip berbagai macam alat tangkap kayak gitu. Makanya itu menjadi salah satu momen yang nggak bisa dilupain. Sejauh ini sih buat pengalaman yang nggak mengenakan itu belum ada. Mungkin karena faktor lingkungan dan juga dosen yang mendukung aktivitas kegiatan belajar mengajar, jadi sejauh ini nggak ada. Buat biaya kuliah sendiri sebenarnya relatif ya, karena mungkin karena kita di PTN juga, jadi kita benar-benar cuma bayar UKT doang, nggak kayak di kampus-kampus lain yang mungkin selain UKT ada biaya-biaya lain ketika mau ujian ataupun yang lainnya kayak gitu. Oke,
Kayak buat peluang karir sendiri di PSP itu banyak banget. Mungkin ada beberapa seperti di LSM yang bekerja sebagai tim peneliti, misalnya di Rekam Nusantara Foundation atau di BRIN, atau bisa juga di lembaga pemerintahan kayak di KKP, Kemenko Marves, atau yang lagi booming belakangan ini itu banyak banget lulusan kita yang bekerja di pelabuhan perikanan. Buat alumni sejauh ini yang gue tahu itu beragam. Ada yang di bidang perikanan, ada juga di bidang lain gitu. Misalnya aja kalau misalkan di bidang perikanan ada salah satu alumni yang bekerja di PT Perikanan Indonesia yang dinaungi langsung di bawah BUMN. Ada juga yang bekerja di Bappenas, ada juga yang di lembaga kepemerintahan, tadi seperti di KKP, terus juga ada yang di Kemenko Marves, terus juga ada beberapa yang jadi konsultan perikanan dan juga CEO dari PT non perikanan kayak gitu. Buat gelar sarjana di Departemen PSP itu sarjana perikanan atau bisa dikenal dengan SPI. Pesan buat teman-teman di luar sana yang pengen masuk PSP, tekadkan diri kalian karena perikanan nggak sejelek yang orang awam pikirkan dan nggak seburuk yang orang awam remehkan. Banyak hal yang bisa kita pelajari, terlebih kita tinggal di negara yang sumber daya perikanannya sangat melimpah. Mari kita pelajari dan manfaatkan kekayaan ini bersama. Saya tunggu di PSP.